bentuknya kayak setrika. Aneh menurut gue. Nabrak 2 mobil, ya udah. Karma itu kualat sama orang tua. Ini kita bersama dengan abang-abang bersuara korigor. Bukan. Gimana coba? Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car. Hari ini kita sama Hugo. Wih, Hugo. Hari ini bawa mobil apa, bro? Hari ini bawa Honda Freed tahun 2013. Gokil. Emang konsepnya mau putih-putih atau gimana? Dari dulu, sejak mobil ini belum harus dari gue SMA malah pengen banget emang konsepnya ini mobil tuh white on white, putih White on ketemu putih. white. Nah. Pikir dulu putih ketemu putih kayaknya mati deh gitu ya. Tapi ternyata enggak ya. Nyala kan? Nyala. Kenapa CE? Ini CE kan? Bukan, ini itu NK RCT 5. Sorry, NK ya? Iya. Oke. Kenapa pilih velg ini? Awalnya banget impian gue tuh sebenarnya Star Max ring 16. Yes. Cuman nyari waktu itu dan baru kesampaian tahun ini ketemunya tuh NK RCT nih. Pas dilihat harganya murah, lucu juga nih. Kok mirip-mirip Tarmac ya? Terus kebetulan kondisinya juga ini velg bagus banget, bener-bener mulus gitu. Jadi ya udahlah, pasangin aja lah, ketemu juga kan. Udah ngecekin tuh sampai dalam-dalam nggak ada beneran patahan gitu. Dari foto aja, gue nemu di Facebook. Dari foto aja tuh gue udah langsung fix nih barang bagus nih. Bener aja. Hari itu juga gue bilang, udah mas COD. Pas gue lihat beneran bagus barangnya, oke gue ambil. Tapi meskipun nggak sesuai sama keinginan awal, ini cukup oke ya buat. Ini udah lebih dari oke menurut gue, karena bentuknya si RCT 5 sama Star Max tuh mirip-mirip. Oke. Mirip banget. Iya. Ntar gue sorry ya, gue nggak tahu tuh satu itu. Ntar kita cari ya gambarnya. Oke, boleh. Oke. Bannya pakai apa nih? Ini ban standar. Falcon, Sincera. Falcon Sincera 185 65 ring 15. Wih, ban yang sama Yaris berarti. Oh iya, nggak tahu deh. 185 65 kan? 185 65. Iya, ban yang sama. Tapi kelihatannya nggak tahu ya, apa karena mobilnya besar ya, jadi bannya kelihatan lebih tipis ya? Sebenarnya, nah itu gue juga bingung, nggak donat banget. Kalau ban standar biasanya dikasih velg agak lebar, ini velgnya 6,5 lebar. Dikasih velg agak lebar kan ngedonat terus, atau bentuknya jelek gitu lah. Iya. Terus kok pas gue lihat, ya emang sih ini nggak ngotak banget, masih ngedonat dikit, tapi donatnya nggak separah itu. Tapi nyetel, buat di foto tuh nyetel. Ya alhamdulillah deh bro. Menurut lu puas gak sih dengan fitment kayak gini? Belum puas. Kurang pendek atau? Pendek udah cukup karena ring 15 ya, karena ring 15 dipendekin kan mati nih tengahnya nih gesrot mulu kan. Sebel juga gue. Nah sebenarnya gue belum puas kenapa, sebenarnya pengen naik ring 16, belakang kasih spacer, jadi rata body. Agak meaty gitu ya? Iya betul. Terus bannya baru diganti semi slick, itu sebenarnya pengennya gitu. Oke. Settingan kaki-kaki pakai apa aja ini? Per custom. Oke. Custom di Bandung. Bandung. Per custom Bandung. Oke. Pokoknya murah deh, itu 100 juta. Tahu gak basisnya dari mana? Karena ini nyaman loh. Ini nyaman? Iya. Menurut lu nggak? Gue nggak tahu. Gue ngerasanya ya udah gini aja. Menurut orang yang duduk di sini biasanya gimana? Menurut orang yang duduk di sini sebelum gue ganti shock dan sebelum gue potong stopper. Oh ini shock juga diganti shock ya? Diganti ya. Oke. Shock. Oke. Jadi per custom. Oke. Shocknya ganti pakai JS GD3. Oke. Stoppernya itu depan pakai M46 busa tuh jadinya kalau nggak salah. Oke.
gue nggak tahu sih M46 atau apa, cuman katanya M46 abis itu belakang juga dipotong stoppernya. Itu hasilnya jadi kayak gini empuk. Nah sebelumnya itu waktu itu cuman bener-bener ganti per doang. Oke. Nggak potong stopper, nggak ganti stopper, nggak ganti shock. Itu sih rasanya bener-bener definisi nggak enak banget. Nggak enak itu, kayak gerobak banget, ajut-ajutan. Gue aja yang nyetir. Lu dapat apa? Gimana lanjut? Gue waktu itu pas dari bengkel nih masalah repair, gue ke GS kan, Gading Serpong. Iya. Itu aja gue mual nyetir, gue aja nyetir mual. Lu sendiri gue nih? Gue sendiri, saking nggak enak ya. Cuman setelah riset nyari-nyari dari Facebook, grup-grup Honda Freed gitu kan, oh ternyata ganti shocknya. Oh berarti kalau ditanya dari mana sih inspirasi buat kaki-kakinya, dari grup-grup dari cari tahu dari grup Facebook. Berarti kita bocorin karena ini video untuk membocorkan spek. Iya, silakan nggak apa-apa. Biar ilmu buat. Pernya E46. Enggak, pernya itu custom. Gue nggak tahu basicnya apa, cuman gue minta per custom buat Honda Freed. Velg lebar 6,5 IT38, 38 atau 40 gue lupa. Bannya 18565, gue maunya 2 jari. Dah gitu aja gue minta. Shocknya ganti, stoppernya ganti. Oke, itulah kira-kira settingannya. Enak loh by the way. Ini buat harian? Buat harian masih fine. Seharian apa mobil ini? Seharian apa? Mobil tahun 2013, kilometernya 127.000. Lumayan. Lu biasanya bawa kemana sih? Dari mana ke mana? Kalau dulu sempet nyokap yang pakai, ini kan mobil dari gue SMP. Itu rutenya Bintaro ke Gatsu Subroto. Bintaro Gatsu tuh hampir tiap hari. Anak party banget nih bahasanya Gatsu. Banget. Terus habis itu mobilnya nggak mau dipakai lagi karena waktu itu sempat nyerempet. Terus nyokap kayak, nggak, males bawa mobil. Udah didiemin di rumah. SMA bawa lagi. Gue dari Bintaro ke Blok M, Bintaro Blok M. Itu hampir tiap hari juga. Kayak gitu ya. Berarti ini bener kalau ditanya apakah ini dipakai tiap hari? Iya banget ya. Banget. Iya banget. Oke. Dari luar apa lagi yang diubah? Lampu headlight gue pakai LED. Sen dajal, lampu mundurnya juga yang dajal. Lampu kecil, lampu senja itu yang oranye, warnanya awesome itu. Fog lamp LED. Oke. Body kit? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Spoiler? Nggak ada sama sekali. Asli, ini full asli. Nggak ada sama sekali. Catnya dari awal masih asli nih? Catnya udah ada beberapa yang dicat ulang sih, emang per panel ya, nggak full body. Karena? Nabrak, nyerempet. Mobil harian biasa. Bener. Gue nggak percaya sih kalau orang harian bisa halus. Halus apanya nih? Mobilnya bisa halus gitu, pasti bakal ada lecet-lecet. Pasti. Iya kan? Pasti banget. Pasti banget. Kecuali lu tiap hari tinggal di BSD. Nggak akan lecet. Iya, halus banget. Iya. Nyaman. Coba Anda tinggal di Bekasi. Nah, itu gue nggak tahu ya. Kalau itu gue belum pernah soalnya. Stiker ya? Stiker side decal itu. Oh iya, itu artinya apa? Jadi sebenarnya gue dapat ide stiker itu dari kakak kelas gue dulu. Gue SMP, di SMA. Kalau mungkin viewers di sini tahu ya, Faisal Man. Dia itu dulu pakai Freednya warna champagne. Velgnya kaleng, terus dikasih side decal. Tulisannya persis kayak gitu. Honda Furido itu bahasa. Itu tuh berarti bahasa Jepangnya Freed. Bahasa Jepangnya Honda Freed. Honda Furido. Lucu sih, jadi ada trimnya gitu ya. Nah, waktu itu ya gue juga izin sama dia, Mas izin ngikutin ya decalnya. Oh yaudah silakan. Sopan sekali, bener. Gak enak soalnya gue bro. Bener. Tapi emang etikanya memang harusnya begitu ya? Iya kali ya, harusnya gitu kali ya. Gak tahu juga sih. Belum approve. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Cuman kalau gue lebih milih ya udah izin aja deh. Oke. Knalpot itu, ini gue ceritain juga nggak dapat dari mana. Boleh. Gitu segala macam. Jadi nemu di Instagram, nama IG-nya itu Blast Garage. Gue waktu itu lagi iseng-iseng nyari knalpot buat muffler si Freed ini. Ih, lucu nih muffler tabung. Emang gue pengen banget pakai muffler tabung kalau di Freed. Gue nggak pengen yang kayak macam-macam. Sebut merek nggak apa-apa nih? Boleh. Kayak Ironcraft product, kayak gitu-gitu kan gede tuh inletnya. Nah itu gue kurang cocok kalau di Freed menurut gue ya. Halus banget ya. Iya, gitu deh. Ya terus akhirnya gue milih untuk knalpot yang tabung, apa sih namanya, chambered muffler kalau nggak salah namanya. Nemulah itu di IG-nya si Blast Garage. Fujitsubo KW sih. Cuman bentuknya menurut gue kok nggak kayak
las-lasannya tuh nggak kelihatan jelek gitu, maksudnya rapi. Gue ngeliatnya rapi. Ah yaudahlah, ngambilin aja lah. Nah, habis itu downpipe, front pipe itu gue beli dari teman gue juga kok, downpipe-nya di custom. Karena sebelumnya itu dari HRV custom menjadi buat L15A dari L15Z. Bisa ya? Bisa. Cuman mungkin ya gitu deh, namanya juga customan udah bener buat ini tapi di custom buat yang lain kan pasti ada side effect-nya lah ya. Pasti ada side effect-nya. Okay. Terus udah downpipe, front pipe sama headernya? Headernya itu tuh downpipe itu nggak ada header kalau di mesin Elangan. Jadi udah nggak empat gitu yang tadi lu lihat buka ke mesin 4 iya. itu intake. Oke. Gue baru tahu tuh. Gitu udah nggak ada header. Yaris masih ada headernya. Mesin berarti nggak ada yang diubah? Sama sekali nggak ada, cuman busi, knalpot, filter replacement ya? Replacement udah. Oke. Tenaganya habis itu gimana rasanya? Gua sih nggak begitu ngerasa signifikan, cuman ini mobil standar ya, note ya, ini mobil standar, nggak remap, nggak ada stack, nggak segala macam. Larinya sih 180 up, waktu itu masih nyampe. Cuman gue udah nggak berani lagi karena kan faktor dari ban. Tapi itu kalian jangan nyoba untuk yang fitment standar loh. Gak ada. Lu gila lo kalau 180 di fitment standar. Jangan. Ngeri. Ini aja udah ngeri. Semua fan itu agak deg-degan kalau lari sekencang itu gue. Bener. Bahaya buntutnya bro. Oleng abis itu tiba-tiba ada air kan, aquaplaning kan kita nggak ada tahu, jangan deh. Habis. Kecuali udah ini ya, maksudnya ini kan fitmentnya udah proper. Semuanya harus disiapin dulu. Nggak proper banget. Masalahnya ini empuk bro. Ini tuh empuk, jadi kalau proper harus keras. Enggak juga ya. Ini diceperin, cuman ini tuh masih empuk, jadi menurut gue handlingnya tuh nggak se-rigid yang bakal gue kira. Oke. Gitu. Karena menurut lo yang enak itu ya yang rigid, yang belok set langsung ya. Iya, lebih keras. Bisa dibilang lebih keras ya, pokoknya lebih rigid lah. Kalau ini kan tipikal pair-nya tuh lebih pair standar. Itu yang bikin beloknya tuh ya sama aja kayak standar jatuhnya. Limbung-limbung. Cuman ya di foto lebih bagus lah. Iya, karena turun aja mobil karena ceper aja. Gitu. Setuju dong. Setuju ya? Setuju deh. Akhirnya setuju. Oke. Dari luar apa lagi? Udah ya? Itu doang. Udah ya? Itu doang. Dari dalam gua nambah head unit standar bawaan pabrik. Standarnya ya? Standar bawaan pabrik. Oke. Itu apa sebutnya, lupa lagi. Hand swing pop. Itu lah susah sebutnya. Hand swing pop. Kalau nggak salah iya itu. Biasanya tuh kuning. Jadi temen gua itu putih tapi ori. Makanya gua juga bingung sih. Gua juga bilang putih ya, bukan kuning ya. Nah, gua baru biasanya orang jual tuh kuning paling banyak. Tiba-tiba ada putih dong. Nah, tapi jadi lucu karena sekonsep. Semua putih kan? Cuman bener sih jadi sekonsep. Cuman karena kacanya gelap, gue mau taruh di belakang tuh nggak kelihatan. Bener. Jadi depan. Oh iya, kebanyakan orang di belakang ya. Atau di kaca tuh, kaca belakang kanan. Iya. Di pilar antara pilar C sama D atau nggak B sama C, iya gitu. Karena kacanya terang, ya. Jadi dilihat kan. Saya nggak kelihatan. Oke. Udahlah pasang gitu. Gitu. Terus interior. Apa lagi? Itu pewangi, selalu gue beli yang ini. Oke. Little Trees yang gue lihat stiker Moon. Apakah lu termasuk penganut? Apa sebutnya ya? Sebut apa? Dulu sih di kaca belakang juga iya gue tempel stiker Moon, cuman udah gue lepas semua. Lu suka velg-velg yang piring? Suka. Karena menurut gue velg piring versatile. Moon Ice. Gue tuh lupa bro dari tadi. Moon aja dari tadi. Karena velg piring menurut gue versatile, kayak di JTCC DTM pakai velg piring lebar-lebar. Rally pakai. Cocok loh. Gue kemarin lihat Serena pakai velg panci, ya piring lah kita ngomong. Cocok loh. Cocok. Buat fan-fan gini. Ada, dan ada beneran Fritnya Moon Ice, ada beneran di Jakarta ada. Mobil warna kuning pakai Moon Ice yang panci gitu. Ada beneran. Emang ganteng banget. Nextnya mau diapain ini mobil? Udah selesai dalamnya? Dalamnya audio ya. Audio tweeter gue taruh. Fire, subwoofer, speaker standar. Oke. Setir sebelumnya gue ganti pakai Vital Volanti. Cuman
karena bos kitnya kurang mendukung. Kepasang cuman jadi terlalu deket sama tuas. Karena dia nambah ini ya, nambah jarak, jadi makin deket sama orangnya. Harusnya begitu, cuman pas waktu itu gua malah enggak. Malah jadi apa? Malah kesini setir. Ke belakang gitu. Ke belakang, bener-bener jauh gua megang. Gak enak banget di tangan. Gak enak banget. Nah udah akhirnya itu nggak bertahan lama. Gua ganti lagi deh standar, udah lebih nyaman. Interior itu doang sih. Itu doang ya? Lagi, Kenapa mobil ini? Oh iya. LED kecil gitu. LED. Kenapa mobil ini bro? Nyokap. Gimana tuh? Ceritanya gimana deh? Sebelum gua mengambil Freight ini, sebelum nyokap gua ngambil Freight itu gua dulu pakai sekeluarga Suzuki Aerio. Oke. Dulu pakai itu. Terus mau upgrade lah. Nyokap itu tadinya pilihannya Civic FD. Oke. Keren banget selera nyokap lu ya. Makanya gue juga heran. Civic FD sama Jazz GE8 RS 2013. Pilihannya di antara dua. Racing banget. Boleh. Ya gitulah. Iya. Nyokap. Bagus seleranya loh. Makanya gue juga bingung. Muji loh. Oke. Dua pilihan itu kan maksudnya ya mobil anak muda banget gitu. Nah akhirnya karena dia mikir nih kayaknya bakal sering keluar kota. Ini mobil juga sering keluar kota dulu. Ya udahlah. Oh dulu. Sekarang tidak ya. Sekarang udah enggak. Ya udahlah ngambilnya Freight aja. Tuh akhirnya ngambil lah ini Freight. Awalnya sih gue nggak suka. Nggak suka gue mobil. Alasannya kenapa? Bentuknya kayak setrika. Aneh menurut gue bentuknya. Civic Wonder juga dibilang setrika. Bisa dibilang. Cuman kan dia menurut gue hatchback ya. Ini kan MPV ya masuknya. Oke. Dia kan hatchback. Jadi kurang ya. Ini kalau di sini sih menurut gue kurang pada waktu itu. Cuman sekarang udah dilihat banyak yang modif, cakep juga. Seneng. Alhamdulillah seneng sih. 1 sampai 10? Nggak bisa nilai sih kalau mobil gue sendiri ya. Gak apa-apa dong. 7 deh, masih 7 ya? Masih 7. Tiganya kemana tiganya? Tiganya? Cat belang. Oke. Velg ban belum proper banget menurut gue. Sama mesin boyo. Udah. CVT? Konvensional. Matic gear aktif. Oh iya, ini konve. 5 speed. 5 speed. Harusnya tidak terjadi. Itu dia, masalahnya ini mobil boros itu kadang-kadang nyebelin. Seberapa boros? Dalam ABS kota, lu nyala bro? Ada ceritanya. Oke, lanjut dulu. Dalam kota itu, kemarin banget gue ngisi Shell 92. Dapat lah 10 liter, 10, berapa liter gitu. Itu macet kemarin, nggak tahu kenapa kemarin macet banget ya, karena Jumat kali ya. Itu aja gue dapat average 7 km per liter maksimal. 1/7. Si boros sih itu. Boros. Innova, setara Innova ya? Kurang lebih lah. Innova bensin lah ya. Iya. Itu dia. Masa kan lebih worth it ngambil Innova bensin kalau bensinnya segitu 2000 kan. bro. Itu dia. Oke. Gue pengen agak bikin lo makin merasa agak-agak ya, makin agak-agak ya. Jadi gitu. Oke. Bensinnya tuh nyebelin, apalagi pas sebelum harga bensin naik ya. Bukannya jadi kontroversial, cuman pada waktu itu gue makainya Pertalite. Setelah harga bensin naik, entah kenapa di mobil gue yang gue rasain kok turunnya lebih cepet, terus mobilnya lebih boros, itu gue heran. Akhirnya emang sekarang sih pada dasarnya nih mobil itu rekomennya dari pabrik Pertamax Oktan 92 Pertamax. Oke. Akhirnya ya udahlah, setelah harga bensin naik gue pikir-pikir kayak kurang worth it deh. Ya udahlah sekalian mahalin bensin aja sekalian gitu. Yang tadinya banyak sih yang bilang kayak Pertalite kok jadi boros nah gitu. Itu gue juga nggak tahu deh kenapa tuh. By the way gue juga naik loh dari Pertalite naik ke Pertamax. Oh iya, apa rasanya beda nggak? Iya nggak tahu ya, tapi terjadi di semua orang gitu. Jadi gue kayak gue yakin dengan pendirian gue. mau suges juga bukan suges gitu kan. Mau fakta tapi ya tadinya gue pikir gue perasaan aja kali ya, terus kayak semuanya ngomong gitu kayak gue bener anjing. Makanya itu gue juga bingung tuh, kok semua orang pada bilang gitu ya, kok mereka semua ngutarain apa yang gue rasakan gitu. Ya udahlah berarti bener itu bener anjing. Itu bener. Setelah harga bensin itu naik, coba tuh gue dari Vivo nggak kena. Vivo di gue nggak kena. BP juga lumayan kena, cuman nggak kena banget. Maksudnya nggak jadi lebih irit banget. Nggak irit banget gitu. Pas Shell, wah menarik nih. Udah. Pakai Shell ya? Sekarang jadi pakai Shell. Gua juga pakai Shell. Terus dulu kita pakai Shell, harus pakai Shell. Tim kuning. Hidup dijajah. Hidup logo kerang ya. Oke, akhirnya ya Sola sekarang ya. Sola. Oke. Gitu. Kenapa ABS-nya nyala?
Ini mobil kaki-kakinya menurut gue Frit tuh ringkih, gampang banget. Ngaruh ke ABS. Nah, saking ringkihnya, ini speed trap kayak gini, kedengeran kan suaranya tuh geret gitu. Padahal itu kecil loh. Dibanding mobil lain paling ancap-ancap aja, yang lain kan biasa aja. Nah, menurut gue tuh Frit tuh kaki-kakinya ringkih. Entah pemakaian gua, entah pemakaian nyokap gua tuh emang Frit kaki-kakinya ringkih ya. Disclaimer. Terus ya udahlah. Banyak lah tuh yang kena, ada shock, udah gitu link stabil, tire rod, lumayan banyak. Sekarang Rextir udah mulai kena. Banyak. Makin PR lagi. Nah, kalau cek lumayan dalam. Itu dia, kalau dicek lumayan dalam, terus misalnya mau ganti full, perlu spend berapa? Udah tahu belum? Kurang lebih cebanan kali ya. Lumayan. Jadi waktu itu yang gue ganti adalah bushing arm ganti. Link stabil ganti, shock ganti, sama apa lagi ya? Gue lupa, seingat gue sih itu. Pas ganti bushing arm itu kan dibongkar. Udah dibongkar, udah nih diganti segala macam, udahlah kelar tuh. Kontak mobil kan semua logo nyala. Pas gue hidupin, kok ABS-nya manteng aja nih, nyala terus nggak mati-mati. Gue bingung dong. Kenapa nih? Ada apa nih? Tanya ke orang bengkelnya. Kenapa nih mas, kok nyala? Wih, galak nih. Kok nyala sih nggak mau mati? Soalnya kesel gitu gue. Gue kemarin udah benerin yang lain, pas gue benerin ini kenapa ada lagi nyala? Ya? Iya. Orang gue niatnya ganti bushing arm doang, kenapa malah merembet gitu. Akhirnya dicek lah tuh, dicek bilangnya kabel ABS putus. Bilangnya gitu. Putus lagi dong ini? Nah, ini sebenarnya udah putus itu komplain dong gue bokap. Gimana sih ini ABS putus, orang bukan gara-gara gue pemakaian, orang pemakaiannya fine-fine aja kok. Dari kemarin selama kaki-kaki rusak, kabel ABS tuh nggak putus ya. Berarti kan pas ngebongkar ada yang kebetot gitu, ada yang ketarik. Spekulasi logikanya begitu. Logikanya begitu. Cuman pas dibuka pasti ada yang kena. Mereka kayaknya sih nggak mau ngaku. Denial. Enggak kok, ini ganti aja. Ya udah akhirnya ngalah. Ya udahlah. Udah ganti deh, kabel ABS-nya ganti tuh. Tapi gue minta setengah harga, gue nggak mau bayar full. Karena harus ada tanggung jawab dari dua pihak kan. Dia tanggung jawab, gue juga ya udah deh nggak apa-apa gitu lah. Karena ganti, masih juga nyala. Gue tanya, ini kenapa masih nyala? Udah di scan segala macem. Bilangnya sih tetap kabel ABS. Jadi ya abis itu gue mikir, nipu nih lama-lama. Maksudnya nggak mau jujur banget sih. Orang gue udah nge-spend gitu loh. Gue udah ngeluarin duit. Kecuali lu nggak mau sama sekali ya. Lu udah kayak ya udahlah, gue cincai setengah-setengah. Cincai bahasa gue Cina ini banget ya. Setengah-setengah ya. Jadi ya gitu akhirnya. Agak nyebelin. Ini sih. Nyala, ABS nyala. Dari ABS nyala itu waktu itu gue dikirimin sama temen gue di grup Facebook juga, dari grup Facebook itu Honda Fit. Kalau ABS-nya nyala, dia tuh nyambernya ke modul power sliding door. Itu gue bingung tuh, kok bisa kayak gitu, gue juga nggak ngerti kenapa. Gimana nyambungnya ya? Nyambungnya gini, ini kan posisi sekarang lagi on nih. Automatic sliding door lagi on. Itu nanti nih, pasti nanti pas mau dibuka error. Bunyi aja gitu. Jadi sekarang lagi di automatic, lagi bener. Pasti nanti bakal rusak lagi, bakal error lagi. Di situ gue matiin automaticnya. Jadi manual. Lu buka tutup manual ya? Buka tutup manual jadi kayak Grand Max gitu. Itu. Lu pernah ngehantem banjir? Enggak. Banjir gue lewatnya enggak banjir yang gue terabas gede gitu, enggak berani gue. Iya, kayak gue ngerinya tuh gara-gara itu. Enggak. Error di pintu. Gara-gara rabas banjir. Iya. Enggak, gue enggak pernah rabas banjir pakai. Enggak pernah ya? Enggak berani gue. Iya, karena pintu gini kan rawan. Deg-deg ya, mesinnya di bawah, Bro. Itu dia. Apalagi alternatornya di bawah banget. Lumayan. Beneran juga. Wow. PR sih duitnya sih. Kita nyampe mana tadi ya? Nyampe kabel ABS. Udah akhirnya ya. Dan 1 sampai 10 udah mobilnya paling jauh kemana, Bro? Paling jauh, jujur ya, paling jauh ini cuma ke Ciwidey. Ya lumayan lah. Ya. Puncak kan ya Ciwidey ya? Enggak, dia gue bodoh sekali lagi kalau nggak salah. Gue lupa sih, pokoknya Bandung sana lagi aja. Kayaknya peta buta gue dulu 0 ya. Salah mulu gue nebak tempat. Paling jauh ke Ciwidey. Cuman gue pengen banget bawa ini tuh nyebrang ke Sumatera, pengen gue pulang kampung sebenarnya. Naik ke ferry? Deg-degan sih, cuman kayak gini. Nah, gue tuh ngeliat di Instagramnya si Roxanne GB3 ini, gue ngeliat beberapa yang pakai Frit
ceper-ceper, nyebrang dari Bali ke Jawa ke Bali. Fine aja ya. Nah gue tanya, emang segitu aman mas? Iya. Apa nggak gesot di tengahnya kan? Kalau naik ferry kan kayak tajem banget gitu ya. Gitu ya. Apa bemper aman, kolong aman mas, gak kenapa-kenapa. Hebat banget nih orang, bawanya berarti pinter dong dia. Tahu ancang-ancangnya gimana nih, jago juga nih. Makanya berarti ya, kalau dia bisa, harusnya ini bisa. Nextnya, itu juga impian gue sih, bawa ini pulang kampung. I see. Tuh. Modifan dekat setelah ini mau diapain tadi? Modifan setelah ini? Ganti ban velg ke ring 16. Oke, digedein ya. Digedein, terus gue mau siram full body rencananya sih. Pengen banget sih itu. Cat sih, biar makin dilihatnya makin gimana gitu ya. Iya, itu dia. Oke. Karena udah belang-belang juga kan, dan udah banyak boncel-boncel. Apalagi side skirt sebelah kiri, itu udah sampai karatan, parah banget. Cerita paling nggak bisa dilupain bersama mobil ini? Tabrakan. Nggak tabrakan sih, nyenggol, tapi lebih ke nyenggolnya tuh bener-bener dua mobil gerak-gerak sampai gitu. Iya, ngeselin sih. Pecah sepecah-pecahnya? Nggak pecah parah. Mana lo yang kena? Kiri lu, kanan lu? Kiri, spion patah kalau nggak salah, spion tuh patah. Sama mobil juga? Sama mobil juga, mobil lagi parkir kok, gue masih SMP. Bebel gue. Karena kebandelan Anda ya? Bandel aja. Waktu itu dibilang, bokap lagi dinas, terus yaudah nih bawa mobil aja sekolah. Ya udah, mau nggak mau kan tuh, itu kelas 3 SMP, kelas 9. Belum punya SIM kan, jelas. Hantem aja. Nah dibilangnya jangan nganterin temen. Ya udah, waktu itu nebeng dong balik, ya udah ayo bareng gua. Sotoy dia tuh nganterin sampai rumah, pas mundur, nabrak dua mobil, ya udah. Karma dia tuh kualat sama orang tua. Dream car lu apa, bro? Land Cruiser. Land Cruiser ya? Land Cruiser. Dari van ke Land Cruiser, karena bokap main Jeep. Different. Karena bokap main Jeep. Jadi nurunnya ke gua. Sebenarnya gua mobil ceper suka, cuman jauh lebih suka tuh mobil Jeep ya? Jeep. Darah Jeep, luar biasa. Teman-teman mau lihat mobil ini di mana, bro? Instagramnya @roxen.gb3. Oke, langsung di follow aja teman-teman. Aja kali. Thank you bro. Thank you bro. Makasih. Bye bye guys. It's you, baby.